Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Ronia Nurrahmanita dengan NIM 215211071 dari kelas MBS 1B. Di video kali ini, saya akan mengupas hasil wawancara, analisis, serta jenis-jenis manajemen yang digunakan di toko Trendy. Langsung saja kita ke tokonya. Let's go! Belakangnya pertama dulu ada waktu luang, bingung ngapain sebelum mau kuliah. Terus ini rencana buka toko tapi belum sebesar ini, baru kecil di rumah gitu. Karena ada waktu luang jeda antara di sekolah terus kuliah. Ada baju anak dan dewasa, terus ada jilbab, terus tapi kebanyakan perlengkapan untuk wanita. Berdirinya tahun 2011. Ini dulu modalnya pertama sekitar 6 juta. Ini di tempat sendiri, buatan nyewa. Nah, di tempat lain yang di pinggir jalan juga tidak ada, adanya nyewa. Di sini terutama juga alhamdulillah di pinggir jalan, jadi ya strategi sama punyanya sendiri. Tokonya buka jam 8 pagi sampai biasanya jam 7 malam atau jam 8 malam. Setiap hari buka. Pertama miliknya jualan yang itu tidak ada kadaluarsanya. Kalau pakaian kan tahan lama, tidak kadaluarsa. Jadi ya untuk stok bahannya itu nggak masalah, nggak seperti kalau jualan sayuran atau buah-buahan. Ada satu. Harga produknya sekitar 10 ribuan sampai ya 100 ribuan. Ya kalau sekarang kan modelnya online, jadi ya lewat media sosial, sama kalau offline ya pokoknya buka. Kalau online ya lewat WA sama grup itu. Kalau Facebook, Instagram belum. Ya tunggu nanti bisa. Moga-moga. Sesuai yang lagi tren apa kalau sekarang. Berarti yang lagi tren celana modelnya ini atau jilbab yang lagi model apa gitu, ngikuti itu.
Kalau sehari ya 15 sampai 20 kalau sehari. Nanti kalau sebulan ya dikali-kali 10 rata-rata. Kalau Kalau kotor sekitar 15 sampai 20 juta. Kalau kotor ya. Kendalanya apa ya Mbak? Ya alhamdulillah. Jadi kendalanya paling kecil-kecil ya, alhamdulillah bisa teratasi. Kalau kendala, alhamdulillah juga ada yang bantu. Jadi kalau saya pas pulang, toko tetap buka. Terus ya apa ya? Pokoknya kecil kendalanya apa bisa teratasi. Sebagai penjual, kalau pembeli ya itu adalah tamu untuk kita ya, raja. Jadi harus kita hargai. Kadang ya angel, kadang ya seperti itu, pembeli kan banyak ya. Yus kita terima, ya disambut, ya dilayani dengan baik. di masa pandemi ini adakah perubahan atau dampak? Oh ya, dulu awal-awal iya, karena anak sekolah libur, hajatan tidak ada, terus piknik-piknik ya nggak ada, jadi orang yang untuk membeli baju baru atau jilbab itu juga berkurang. Alhamdulillah sekarang sudah mulai naik lagi karena sekolah-sekolah sudah mulai masuk, hajatan sudah ada, piknik ya sudah dimulai ya, alhamdulillah. Terus mungkin tips buat yang mau mendirikan toko baju. Kalau tipsnya kan toko baju sama ya. Kalau sekarang kan itu online, serba online ya, jadi kita harus mengikuti model apa yang sedang in di sini, dia apa ya, kadang nggak cuma anak muda, ibu-ibu sekarang melihatnya online, jadi harus mengikuti tren terbaru itu yang apa. Terus kalau harga ya sekarang rata sih semua online kan banyak, jadi harga pada lihat, jadi tidak usah tinggi-tinggi ya, seperti itu lah. Belum membahas analisis dan kesimpulan mengenai wawancara serta jenis manajemen yang digunakan di toko trendy, mari kita simak sedikit informasi mengenai manajemen berikut ini. Pengertian manajemen. Manajemen adalah suatu proses yang disusun secara sistematis dalam pengorganisasian sehingga dapat dilakukan pengendalian dan pengawasan untuk mencapai tujuan tertentu. Istilah manajemen saat ini lebih cenderung kepada istilah bisnis dan dunia karyawan. Maka dari itu, seringkali orang-orang menyebutnya sebagai manajemen usaha. Meskipun sebenarnya istilah manajemen sendiri memang lebih bersifat umum dan seringkali digunakan untuk berbagai macam tujuan. Di dalam manajemen sendiri terdapat beberapa fungsi yang banyak digunakan, yakni pertama, planning, yakni suatu rangkaian proses pemilihan ataupun penetapan tujuan organisasi serta penentuan strategi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan dalam suatu organisasi. Yang kedua yaitu organizing, adalah suatu rangkaian kegiatan pembagian tugas yang akan dikerjakan serta proses pengembangan struktur organisasi yang sesuai tujuan perusahaan ataupun organisasi. Yang ketiga yaitu directing, yakni suatu tindakan yang berupaya agar semua anggota dalam perusahaan ataupun organisasi dapat berusaha mencapai tujuan yang sesuai dengan rencana manajerial serta usaha yang dijalankannya. Yang terakhir yaitu controlling. Controlling adalah suatu tindakan menilai pekerjaan yang telah dilakukan oleh seluruh sumber daya manusia yang ada di suatu perusahaan ataupun organisasi serta menentukan kualitas dan pelayanan yang dilakukan sudah berjalan dengan baik ataupun tidak. Yang selanjutnya yaitu unsur-unsur manajemen. Unsur-unsur manajemen ini biasa disebut dengan 6M, yakni ada yang pertama manusia, yang kedua uang, yang ketiga bahan, yang keempat mesin, yang
5 metode, dan yang keenam adalah pasar. Yang selanjutnya yaitu prinsip manajemen. Ada beberapa prinsip manajemen, yakni antara lain: 1. Pembagian kerja. Yang kedua, disiplin. Yang ketiga, mengutamakan kepentingan organisasi ataupun perusahaan di atas kepentingan pribadi. Keempat, pemusatan wewenang. Kelima, hierarki. Keenam, kejujuran. Dan yang terakhir yaitu keadilan. Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis manajemen. Manajemen memiliki beberapa jenis, antara lain: 1. Manajemen keuangan. 2. Manajemen produksi. 3. Manajemen sumber daya manusia atau SDM. 4. Manajemen pemasaran. 5. Manajemen strategi. 6. Manajemen administrasi. 7. Manajemen informasi. Dan 8. Manajemen operasi. Ya, itulah beberapa materi mengenai manajemen. Dan sekarang langsung saja masuk ke pembahasan analisis toko trendy. Ini jenis-jenis manajemen yang dijalankan di dalam toko trendy. Yang pertama, manajemen sumber daya manusia atau SDM. Dari analisis saya, manajemen ini digunakan dalam toko trendy yang dimiliki Mbak Tiwi, karena Mbak Tiwi juga mempunyai karyawan untuk membantunya dalam keberlangsungan usahanya tersebut. Dengan adanya sumber daya manusia ini, usahanya dapat berjalan dengan teratur dan lebih optimal. Yang kedua, yakni penerapan manajemen operasional dan manajemen produksi. Di toko trendy ini juga menggunakan dua manajemen ini yang dapat dilihat dari pemilik toko trendy yang selalu memperhatikan dalam pemilihan produk yang akan dijual dan selalu disesuaikan dengan kebutuhan konsumen saat ini, serta menjual produk yang sedang tren di kalangan anak remaja maupun dewasa. Mbak Tiwi memperhatikan serta menjaga kualitas produk sehingga produknya dapat terus disukai, diminati oleh konsumen. Dan pemilik juga memperhatikan lokasi toko trendy ini, yakni memilih tempat yang dekat dengan jalan raya serta lokasi atau tanah milik sendiri, jadi bisa lebih menghemat dalam pengeluaran karena tidak harus mengontrak di tempat orang lain. Dan toko ini selalu buka setiap hari di jam 10 sampai jam 8 malam. Ini mungkin beberapa strategi operasional serta produksi yang dilakukan oleh pemilik toko trendy agar konsumen terus meningkatkan dan produknya selalu diminati oleh konsumen. Yang selanjutnya yaitu manajemen keuangan. Menurut analisis saya, di toko trendy ini juga menggunakan jenis penerapan manajemen keuangan, di mana pemilik selalu mencatat pengeluaran dan pemasukan yang ada di toko trendy ini. Dan rata-rata modal Mbak Tiwi untuk menjual produknya yakni sekitar 5% sampai 10% dari jumlah pendapatannya. Dan manajemen keuangan di toko trendy cenderung stabil dan jarang sekali mengalami masalah seputar keuangan di toko trendy. Selanjutnya yaitu manajemen strategi. Dalam toko trendy ini, pemilik juga menggunakan penerapan manajemen strategi, yakni cara pemilik menarik konsumen agar membeli produk yang dijualnya, seperti menjual produk yang sedang banyak diminati remaja maupun anak dewasa, kemudian mempromosikan produk di sosial media dengan menggunakan unsur yang menarik yang dapat menarik konsumen. Dan dalam pelayanannya, pemilik juga selalu bersikap sopan, ramah, serta humble dalam pelayanannya kepada semua konsumen. Keadaan toko trendy ini juga selalu dijaga, yakni dibersihkan dan selalu dirapikan agar terlihat bersih, tertata, dan rapi. Dengan ini, konsumen bisa merasa nyaman dan senang membeli produk di toko trendy tersebut. Yang terakhir yakni penerapan manajemen pemasaran. Di dalam toko trendy ini, pemilik juga menggunakan manajemen pemasaran. Hal ini bisa dilihat dari pemilik yang melakukan pemasarannya lewat sosial media. Mbak Tiwi menggunakan sosial media WhatsApp dan juga Facebook.
Mbak Tiwi mempromosikan produknya dengan menguploadnya di story WA dan Facebook dengan tampilan yang menarik. Dengan adanya promosi lewat media sosial ini, produknya bisa lebih cepat dikenal dan dilihat oleh konsumen. Dan konsumen bisa dengan mudah membeli ataupun memesan hanya lewat WA maupun Facebook. Dan Mbak Tiwi akan segera menyiapkan pesanan konsumen dan bisa langsung diambil konsumen di toko trendy. Dengan adanya teknologi yang semakin canggih, berjualan, berbisnis jadi lebih mudah dan praktis. Yang kemudian di era pandemi COVID-19 seperti ini, toko trendy juga mengalami dampak dari pandemi COVID-19, yakni beberapa penurunan dari pemesanan maupun pembelian konsumen. Namun saat ini pemilik mengatakan bahwa sudah mulai stabil dan konsumen juga sudah mulai berdatangan kembali seperti semula, seperti sebelum adanya COVID-19. Toko trendy ini juga termasuk ke dalam jenis usaha kecil karena yang pertama, usaha ini didirikan sendiri oleh perorangan. Yang kedua, modal disediakan oleh pemilik sendiri. Yang ketiga, memiliki tenaga kerja yang masih sedikit. Yang keempat, modalnya juga relatif kecil. Dalam membangun usaha kecil ini ada beberapa tantangan ataupun kelemahan, yakni yang pertama, usaha kecil biasanya hanya memiliki anggaran yang lebih kecil dibandingkan perusahaan besar dalam menjalankan usaha. Yang kedua, membuka usaha kecil apalagi di lingkup rumah pemilik dapat menghabiskan seluruh waktunya untuk mengelolanya. Yang ketiga, jumlah produk yang dijual dalam usaha kecil ini terbatas. Yang keempat, dalam usaha kecil juga tidak tersedianya tunjangan. Namun di luar kekurangan dan tantangan tersebut, usaha kecil seperti toko trendy ini memiliki banyak kelebihan loh. Yang pertama, dalam usaha kecil biasanya lebih mudah dalam menentukan inovasi-inovasi baru. Yang kedua, pendapatan yang diperoleh juga cenderung stabil. Yang ketiga, dapat meminimalisasi biaya. Yang keempat, dapat berkreasi dan lebih mandiri. Yang kelima, pemilik juga bebas menentukan harga. Yang keenam, pemilik juga akan langsung menerima keseluruhan pendapatan yang didapatkan. Beberapa tips bagi orang yang ingin memulai bisnis. Yang pertama, jangan pernah takut gagal. Yang kedua, selalu konsisten dan bersabar. Yang ketiga, fokuslah pada satu bisnis terlebih dahulu. Yang keempat, jangan bosan untuk terus belajar. Yang kelima, selalu bersikap, disiplin, dan tanggung jawab. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata, salah ucap, dan semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Terima kasih yang sudah menonton video ini, dan jangan lupa like, comment, and share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di video-video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.